Ji, main yang bener dong, Ji. Iya, sorry Jam. Wah, kalah kan. Wih, Chef, rapi banget. Mau kemana nih? Mau ngerjain tugas MTK nih cuy. Besok dikumpulin. Demi apa? Demikian, sekian, terima kasih. Serius, Chef, tugas apaan? Tugasnya enak nih, kita disuruh beli martabak pizza, terus Wah, dipotong-potong. enak tuh. Boleh. Baca sendiri nih tugasnya. Lagian zaman sekarang tuh ngapain keluar-keluar capek-capek? Bisa lewat online. Iya tuh, ide bagus. Lagian kita juga lagi mager. Yaudah, pesen ya. Es kru. Ya, gagal tebar pesona deh. Yang ini nih, gimana? Iya, udah berangkat. Nah, tuh datang. Wah, mantap. Skuy makan. Jangan dulu. Kita ikutin dulu langkahnya. Yang pertama, tuliskan unsur-unsur lingkaran yang kamu temukan setelah melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, potong martabak pizza dari pinggir hingga titik pusat. Yang kedua, potong Bentar. Sebelumnya titik pusat itu apa ya? Titik pusat itu titik tengah. Jakarta Pusat aja ada di tengah. Berarti titik pusat itu titik tengah. Terus kenapa Jawa Tengah bukan Jawa Pusat? Udah, daripada pusing, tugas kita ada dua nih. Yang satunya nyari sejarah pi. Loh, kok dibawa pulang? Halo sahabat edukasi, lapar lihat martabak tadi ya? Sama saya juga. Aduh, itu martabak kalau dipotong-potong enak sekali, ada kecoklatnya lumer di, aduh. Ya, tapi martabak itu bentuknya tadi apa? Lingkaran ya, bentuknya lingkaran dengan bagus sekali. Ketika kita potong, sebenarnya ketika kita potong dengan sama rata semuanya, itu sebenarnya kita sedang menerapkan unsur-unsur dalam lingkaran untuk mendapatkan porsi yang sama besar. Nah, apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Kita bisa lihat sahabat edukasi. Pernahkah lihat ban sepeda, jam dinding, koin? Semua kan lingkaran, apalagi jam dinding ketika jamnya bergerak. Semuanya itu sebenarnya mencerminkan tentang unsur-unsur lingkaran. Setiap hari kita sudah melihat itu, tapi kita tidak tahu saja, oh ternyata itu adalah bagian yang ada dalam lingkaran atau bagian unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Nah, kita lihat lingkaran itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, lingkaran pasti mempunyai titik pusat. Titik pusat ini adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Dimana kalau titik ini ditarik garisnya keliling lingkaran ke tepinya, dimanapun ditarik garisnya ke tepi itu, semua garis itu akan sama panjang. Nah, itulah titik pusatnya berarti. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran atau tepi lingkaran itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Makanya kalau teman-teman atau sahabat edukasi melihat roda sepeda, orang-orang biasa mengatakan itu dengan jari-jari sepeda, jari-jari ban. Nah, itu karena ban itu berbentuk lingkaran dan yang menghubungkan pusat dengan keliling itu adalah jari-jari. Unsur selanjutnya adalah apa yang kita sebut dengan diameter. Diameter adalah garis lurus yang memotong lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Jadi memotong, jadi kalau ada martabak kita bagi di tengah dengan garis lurus melalui titik pusat lingkaran, itu disebut dengan diameter. Itulah. Dan yang berikutnya adalah, coba sahabat edukasi lihat potongan berikut ini. Sisi lengkung pada lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran tersebut disebut dengan busur. Lebih gampang cara mengingat busur adalah busur ini ya bentuknya seperti busur panah yang sering kita lihat itu. Nah, itu disebut busur. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur itu disebut dengan juring. Jadi dua busur, dua jari-jari, nah ini disebut dengan juring. Kemudian, kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu busur, kemudian unsur selanjutnya yaitu tali busur. Nah, tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran.
Jadi tadi kan busurnya kan begini nih, set. Nah, dari ini titik ini ke titik yang di sini, set, ketika ditarik itulah busur. Makanya cara mengingat busur dan tali busur itu adalah tanamkan saja di kepala kita seperti busur panah. Ini tali busur, ini busur. Begitu. Kemudian daerah dalam lingkaran yang lain adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini busur, ini tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua ini disebut dengan tembereng. Tembereng. Kalau tembem itu pipi, ini tembereng. Ini temberengnya ada di dalam lingkaran. Nah, berikutnya, selain unsur-unsur lingkaran, ada yang tidak kalah penting untuk dipelajari, yaitu sesuatu yang namanya pi. Pi, lambangnya seperti yang terlihat. Nah, pi itu memiliki simbol khusus seperti yang pada gambar itu ya. Itu huruf Yunani, ya dibacanya pi memang dia itu. Pi. Gitu. Nah, beberapa orang zaman dulu itu menggunakan bilangan 3 sebagai bilangan pi. Bilangan itu sebenarnya jauh dari keakuratan, namun bilangan itu mudah untuk digunakan dalam perhitungan. Jadi zaman dulu itu orang tahu pi itu sama dengan 3. Nah, tapi ini agak jauh dari akurat ya. Belakangan orang tidak lagi memakai itu. Orang Babilonia menggunakan bilangan yang hampir akurat, yaitu 3 plus 1/8. Jadi nilai dari pi itu adalah 3 plus 1/8. Itu ditemukan oleh orang Babilonia dari zaman tidak enak itu ya. Kemudian orang Mesir kuno 1650 sebelum Masehi menggunakan nilai pi, yaitu 4 kali 8/9 kali 8/9. Nah, lalu sekitar 250 sebelum Masehi, seorang matematikawan Yunani terkenal bernama Archimedes menggunakan poligon sebagai bantuan untuk menemukan nilai pi, yaitu 223/71 dan 22/7. Dan dari situlah sampai sekarang kita kenal pi itu 22/7 atau 3,14 dan seterusnya. Tahukah sahabat edukasi dari manakah asal pi itu? Asal pi itu dari Yunani. Kan tadi saya sudah bilang, pi itu dari Yunani. Hurufnya. Tapi angka pi itu didapat dari, perhatikan lingkaran berikut. Pertama, buat lingkaran dengan keliling dan diameter sembarang. Lingkaran pertama, keliling 4 cm dan diameter 1,27324 cm. Lingkaran kedua, kelilingnya 15 cm, diameternya itu ternyata 4,774648 cm. Kemudian lingkaran ketiga, kita buat kelilingnya 9 cm dan diameternya itu 2,864789. Nah, dari semuanya ini kemudian kita membagi masing-masing keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi kita ambil perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Lingkaran pertama hasilnya adalah 3,141591. Lingkaran kedua hasilnya 3,140387. Lingkaran ketiga hasilnya 3,141593. Dari ketiga lingkaran tersebut didapat bahwa hasil bagi antara keliling lingkaran dan diameternya selalu konstan atau tetap jika dibulatkan menjadi 3,14. Nah, dari situlah pi itu berasal. Angka pi berasal dari perbandingan keliling dibanding diameter. Bukan hanya dari Yunani seperti yang tadi. Nah, sahabat edukasi, itulah tadi unsur-unsur dari lingkaran. Ada jari-jari, ada titik pusat, ada keliling lingkaran, ada tembereng, ada tali busur, ada juring, ada pi, dan sejarah pi, dan luar biasa semuanya. Akhirnya kita tahu tentang unsur lingkaran. Ternyata lingkaran tidak sesederhana itu. Tidak hanya bulat-bulat seperti itu, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Hal-hal yang sederhana dalam hidup terkadang memang banyak pelajaran yang bisa diambil. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan apapun yang ada dalam hidup kita, karena semua hal yang mungkin remeh di hadapan kita itu mengandung banyak pelajaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetap belajar matematika, tetap semangat untuk memperbaiki diri, dan
Badra? Biasa, sepeda tua. Katanya rumahnya deket. Rumahku mah deket banget dari sini. Emang kira-kira berapa meter? Kan ban roda sepeda kamu besar. Emang kenapa kalau badannya gede? Ya kagak tahu sih. Ah, bohong kamu, malu-malu ya. Kamu tahu kan? Iya kan? Nah, sahabat edukasi, itu tadi kalau putaran lingkaran itu ketika kita membuat dalam lintasan, itu akan menjadi satu garis lurus, yang mana garis lurus itulah yang kita sebut sebagai keliling lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat edukasi silakan perhatikan animasi berikut ini. Panjang garis yang dihasilkan sama dengan keliling lingkaran. Masihkah ingat waktu di desa? Tidak dong. Masihkah ingat dengan keliling lingkaran? Nah, iya betul, keliling lingkaran itu sama dengan 2πr atau pi kali diameter boleh, karena 2r itu sama dengan diameter. Nah, sekarang kita lihat masalahnya. Permasalahannya itu ada Azra. Azra ini mengendarai sepeda dari rumahnya menuju ke gor. Nah, di sana selama dia mengayuh sepedanya ini, dia menghitung ternyata ada 300 kayuhan sampai dia ke gor. Nah, jika satu kayuhan sepedanya Azra ini adalah satu kali roda berputar secara penuh, pertanyaannya adalah berapakah jarak gor jika jari-jari ban sepedanya Azra adalah 35 cm. Dari permasalahan ini kita tahu bahwa Azra ini adalah anak yang kurang kerjaan, karena selain dia mengayuh sepeda, dia juga menghitung kayuhannya. Maksud saya kalau sudah capek otot, ya jangan capek otak. Kenapa harus dua-dua dibuat capek gitu Azra. Besok-besok jual aja sepedanya Azra biar tidak perlu capek-capek ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan bantu Azra menghitung jarak rumah dengan gornya. Kita tahu sekarang jari-jari sepedanya Azra ada 35 cm. Kemudian kayuhannya sebanyak 300 kali. Satu kali kayuhan adalah satu kali roda berputar secara penuh, artinya itu satu kali kelilingnya lingkaran. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2πr, di mana keliling roda Azra itu adalah 2pi dikali dengan 35 cm, karena 35 ini adalah jari-jari roda sepedanya. 2 kali 22/7 kali 35 sama dengan 220 cm atau sama dengan 2,2 meter. Artinya dalam satu kali Azra mengayuh, dia akan maju sebanyak 2,2 meter. Kalau tidak ada got di depannya, kalau ada got ya dia jatuh itu ke dalam pasti. Pasti itu. Nah, jarak antara rumah Azra dengan gor itu menjadi 300 kali kayuhan dikali dengan keliling roda Azra, yaitu 2,2 meter, sama dengan 660 meter. Artinya rumahnya dengan gor adalah 660 meter jarak dari rumahnya ke gor. Nah, sahabat edukasi, itu tadi bagaimana kita mempelajari tentang keliling lingkaran. Dari sini kita belajar bahwa ternyata matematika itu sesungguhnya seni. Seni untuk melihat kehidupan menjadi kehidupan yang lebih mantul, manfaat, betul. Ji, lagi ngapain Ji? Ini ngajarin baris berbaris. Baris berbaris? Kok kue baris berbaris? Ajarin aku juga dong. Emang kamu kue? Ji, ini aku ambil satu boleh Ji ya? Jangan. Aduh, belum selesai aku ini, malah ngambil pakai tangan kiri lagi. Iya, maaf. Emang kamu lagi ngapain sih sebenarnya? Ini aku lagi nyusun ini. Tadi kan bentuknya lingkaran. Iya. Terus aku potong-potong, aku jadiin persegi panjang. Oh, tapi kayaknya nggak ada gunanya deh. Ah, kamu malah ngatain. Ya udah, aku bagi dah. Jangan. Ini bagus banget San ya? Ini jadi lebih bagus kok. Nah, bisa aja. Ya udah ambil. Oke. Bisa Ji.
Hai sahabat edukasi, itu tadi ya teman-teman kita tadi itu sebenarnya mereka sedang mencoba untuk membuktikan rumus dari luas lingkaran. Seperti apa? Jadi kita bisa memotong lingkaran itu menjadi juring-juring yang sangat kecil, kemudian kita susun sehingga itu membentuk sebuah bangun datar yang kita kenal dengan nama persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang, ketika bentuknya menyerupai persegi panjang, kita tahu bahwa persegi panjang ini mempunyai rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, di mana ketika juring ini kalau kita susun, panjang yang dimaksud itu adalah setengah dari keliling lingkaran tersebut. Kemudian lebarnya itu adalah panjang dari jari-jari lingkaran tersebut. Jadi, luas persegi panjang itu panjang dikali lebar atau setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari. Sama dengan setengah dikali 2 PR dikali dengan R. Sama dengan pi R kuadrat. Maka dari sinilah kita temukan bahwa rumus luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat sebuah contoh soal yang luar biasa. Di pusat sebuah kota, rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran juga berdiameter 28 meter. Berarti kalau dari atas kalau kita lihat kayak bentuknya kayak donat gitu. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp6.000 per meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput itu? Nah, di sini kita lihat cara menyelesaikan permasalahan itu mudah saja. Yang harus kita lakukan adalah mencari selisih luas lingkaran yang besar, luas lingkaran taman, dan luas lingkaran kolam. Kita hitung dulu luas lingkaran taman. Jari-jari dari lingkaran taman itu adalah setengah dari 56 meter, karena 56 meter adalah diameternya. Artinya jari-jari lingkaran taman adalah 28 meter. Maka luas lingkaran taman adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali dengan 28 kuadrat. Luas taman sama dengan 2464 meter persegi. Sekarang kita menghitung luas dari lingkaran kolam. Lingkaran kolam itu jari-jarinya adalah setengah dari 28 meter. Artinya jari-jari lingkaran kolam itu adalah 14 meter. Maka luas lingkaran kolam adalah pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali dengan 14 kuadrat. Sama dengan luas kolam adalah 616 meter persegi. Selanjutnya kita mencari selisihnya. Selisih antara lingkaran taman dengan lingkaran kolam, yaitu 2464 meter persegi dikurangi dengan 616 meter persegi, sama dengan 1848 meter persegi. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk ditanami rumput, jadi ini lingkaran taman, kolam, pinggir-pinggirnya rumput. Banyaknya rumput yang akan digunakan atau biayanya adalah luas rumput dikali dengan biaya per meter persegi. Nah, luas rumput tadi adalah 1848, kemudian biayanya adalah 6.000 per meter persegi. Oleh karena itu, dikalikan 1848 meter persegi dikali dengan Rp6.000 per meter persegi sama dengan Rp11.088.000. Biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput di taman kota tersebut adalah Rp11.088.000. Oleh karena itu, kalau tamannya sudah jadi, dilarang untuk menginjak rumput. Karena rumput itu harganya 11 juta, mahal, dibuat dari pajak kita, jadi harus kita lestarikan. Oleh karena itu, sahabat edukasi, sampai di sini kita sudah bicara tentang keliling lingkaran, luas lingkaran, kita sudah bicara juga tentang unsur-unsur lingkaran. Dan penting untuk kita untuk mengetahui, menjaga fasilitas publik, jangan injak rumput sembarangan, karena semua itu adalah milik kita bersama, harus kita jaga, seperti kita menjaga semangat kita untuk belajar matematika agar menjadi orang yang mantul, manfaat, betul.